teman-teman semuanya, perkenalkan aku Indi Rahmadani dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini aku ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat nomor dan daftar isi di Microsoft Office. Maka dari itu, yuk saksikan videonya. Jadi yang pertama-tama, untuk membuat nomor dan daftar isi, kita harus memisahkan sectionnya terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini aku belum memberi section, jadi bisa kita lihat bahwa di sini tuh masih ada tulisannya header sama footer ya teman-teman. Nah, pertama aku ingin memisahkan section yang bab 1 terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena nantinya untuk bagian cover dan juga daftar isi sama kata pengantar ini aku akan membuat nomor dengan angka Romawi, tapi untuk bab 1 dan seterusnya aku akan membuat berupa angka. Nah, untuk membuat sectionnya, pertama kita letakkan kursornya di bab 1, habis itu layout, lalu breaks, dan next page teman-teman. Nah, karena ini bab 1-nya cuma ada satu halaman, jadi untuk bab 2-nya ini kita nggak usah memberi section lagi karena masih sama. Nah, tapi di bagian sininya ini aku pisahkan lagi teman-teman dengan cara breaks dan next page. Kenapa begitu? Karena nantinya untuk halaman yang bukan ada tulisan babnya seperti ini, maka halaman itu ada di atas kanan. Tapi kalau misalkan ada tulisan bab seperti ini, maka tulisannya itu harus ada di tengah bawah. Ini berlaku untuk halaman-halaman yang memang ada judul utamanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membuat section lagi di bagian bab 3 penutup. Next page. Nah, kalau misalkan udah, maka kita bisa membuat penomoran ini teman-teman. Yang pertama aku akan membuat penomoran di bagian cover terlebih dahulu, karena ini akan menggunakan angka Romawi. Nah, pertama kita klik bagian footernya, lalu kita pilih page number, bottom of page. Nah, di bottom of page ini nanti bisa kita pilih yang tengah teman-teman. Tapi ini kan angka 1 ya. Nah, aku ingin membuatnya yaitu Romawi teman-teman, yaitu ada di format page number. Lalu kita pilih di bagian number format itu dengan angka Romawi seperti ini. Lalu klik OK. Dan untuk di halaman awal kita bisa menggunakan detail first page. Nah, kalau misalkan udah kayak begini, udah bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, start page-nya dimulai dari 1. Habis itu OK. Nah, kalau misalnya udah di bab 2 juga ini akan sama, tapi bisa kita lihat, nah di sininya ini kita matikan lagi untuk previousnya karena kita akan membuat nomornya itu ada di kanan atas. Maka dari itu bisa kita klik di atasnya, lalu kita matikan untuk previewnya dulu, baru kita page number. Habis itu top of page kita pilih yang kanan atas ya teman-teman. Nah, ini nanti 3 di bagian atasnya nggak ngikut. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini di bab 3 ya, ini kan masih ikut. Nah, ini bisa kita matikan untuk previewsnya. Habis itu kita hapus nomor 5-nya. Kita gantikan nomor 5 itu ada di bawah. Nah, kalau misalkan nomornya udah dibuat, bagaimana cara kita membuat daftar isinya? Nah, untuk membuat daftar isi, pertama kita harus merubah bagian judul ini, kita pakai heading 1. Nah, di heading 1 ini bisa kita modif nih teman-teman, biar nanti bisa otomatis. Yaitu kita ganti jadi Times New Roman. Ininya ukurannya yaitu kita menggunakan 12 saja ya teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau misalnya judul itu bisa 16, lalu nanti subjudulnya itu 14, dan font isi materinya itu baru 12 gitu teman-teman untuk urutannya. Tapi di sini aku ingin menggunakan 12 semua aja. Habis itu kita ketengahi di bold, lalu warnanya ini kita ganti jadi otomatis hitam ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, baru kita bisa otomatis update dan OK. Nah, ini kalau misalnya udah teman-teman, lalu kalau misalkan ada latar belakang begini, ini tuh menggunakan heading 2 nih teman-teman. Menggunakan heading 2, lalu kita modif, yaitu ini Times New Roman. Ukurannya masih sama, kita maunya 12 saja biar sama. Di situ rata kanan kiri, terus kayak bold. Warnanya kita mau hitam.
Kalau udah nanti oke gitu. Nah kali ini baru nanti kita nomorin lagi nih teman-teman, pakai A seperti itu teman-teman. Nah kalau saya ini masih sama, nah teman-teman bisa mencet yang ini nih, ya kayak tanda petir, habis itu continue nambahin. Nah kalau saya udah, lanjut kita ke bab 2 pembahasan. Nah selanjutnya daftar pustaka juga sama teman-teman, pakai heading 1. Nah kalau sudah selesai semua, teman-teman bisa lanjut membuat daftar isi ya teman-teman. Nah itu di reference, habis itu pilih table of contents, lalu kita pilih ya automatic table 1. Nah ini langsung ya teman-teman udah jadi daftar pustakanya. Jadi seperti inilah cara membuat penomoran dan juga daftar isi di Microsoft Word. Cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.